dalam hati. menjamah setiap kali. Tuhan Allah Roh Kudus, berkaryalah di tengah-tengah kami, supaya sukacita-Mu boleh kami nikmati, supaya damai sejahtera-Mu boleh kami nikmati, sehingga pemulihan yang daripada-Mu boleh kami nikmati pada pagi hari ini.
juga menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami, supaya kami boleh layak menghadap hadirat-Mu, menaikkan pujian syukur kami oleh karena segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau berikan hati kami Tuhan, untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, memberikan persembahan pujian yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Bapa, segala hormat, pujian, syukur kami berikan kepadamu. Haleluya, amin. Siap memuji Tuhan? Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan, karena Dia Allah yang menciptakan kita, bahkan Dia akan menuntun kita dalam waktu kudusnya. Haleluya. Semesta
beberapa waktu yang lalu terjadi gempa di sini. Itu bukan gerakan roh Allah, bukan, itu gerakan dari dalam bumi, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika terjadi gerakan roh Allah, maka itu akan terjadi dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam roh kita. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ketika roh Allah memenuhi hidup kita, ketika roh Allah menguasai hidup kita, ada sesuatu yang akan terjadi. Ada mujizat yang terjadi, ada pemulihan yang terjadi. Mari saat ini kita mohonkan kepada Tuhan supaya Dia memenuhi kita dengan roh. Hari Pentakosta dirayakan adalah hari pelepasan, hari kebebasan, dan kita membebaskan roh kita supaya Roh Kudus berkarya dalam hidup kita.
kehidupan kami semuanya Tuhan. Dan mengalir dan kami boleh merasakan ya Tuhan, kuasa itu nyata dalam kehidupan kami, boleh bertumbuh berbuah untuk menjadi kemuliaan yang bagi nama Engkau ya Bapa. Dan hari ini ya Tuhan, kami akan menikmati berkat-Mu mulai dari firman. Biarlah Kau berbicara dengan kuasa Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu ini ya Tuhan di dalam salib. Siapakah kami ya Tuhan? Mohonkan oleh belas kasihan-Mu ya Tuhan, memampukan hidup kami menangkap apa yang Tuhan berikan bagi hidup kami pada pagi hari ini. Terima kasih Kristus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kepujian dan kemuliaan hanya bagi nama Engkau Tuhan, supaya dapat memberkati hidup kami. Terpujilah nama Engkau kekal selamanya. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat dari Paskah. Selamat dari Paskah. Selamat dari Pentakosta. Ya. Hari ini kita akan merayakan untuk Pentakosta. Ya. Yang kita rayakan bersama-sama. Puji nama Tuhan. Maaf, ini komputer nggak bisa ya? Maaf. Oh. Oke, terima kasih. Ya, akan lebih mudah sekali karena saya kurang kelihatan kalau dari sini. Puji Tuhan, kita akan merayakan merenungkan firman Tuhan mengenai Pentakosta. Bagaimana gereja awal, gereja mula-mula, ya bertumbuh, berkembang, dan kita melihat buah-buah yang begitu nyata, yang luar biasa. Dan kita akan bersama-sama boleh melihat bahwa apa di dalam perjanjian lama di situ sudah dinubuatkan di dalam Yesaya pasal 44 ayat yang ketiga. Saya ngambil di sini begitu nyata sekali firman Tuhan itu. Dan firman Tuhan itu begitu hidup dalam kehidupan kita semuanya. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan? Sebab Aku Allah Yahweh akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan Rohku ke atas keturunanmu dan berkat-Ku ke atas anak cucumu. Amin. Diberkatilah orang yang mendengarkan dan melakukan kepada dari firman Tuhan. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan? Dia akan mencurahkan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita semuanya. Tiada kecuali bagi mereka yang percaya terhadap Kristus Yesus. Dan dikatakan firman Tuhan, berkat itu akan tercurah bagi kehidupan kita juga dalam Tuhan kita, dan melimpah untuk kita dan anak cucu kita. Lanjut. Apa yang dikatakan kalau kita melihat di sini? Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-4. Seringkali kita mendengar firman Tuhan ini, dikatakan firman Tuhan kita akan boleh belajar ketika tiba hari Pentakosta. Ya, pada waktu itu Pentakosta diperingati oleh bangsa Yahudi sebagai panen, ya, suatu hari raya, dan orang-orang berkumpul, ya, di Yerusalem dari jauh, dari manapun, ya, dari pelosok-pelosok semua berkumpul di Yerusalem, ya, memperingati, ya, untuk Pentakosta. Tepat pada itu juga dikatakan semua orang percaya, para rasul dan wanita, yang mereka yang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Saudara, beberapa tahun lalu dari disinggung juga dari pujian, yaitu jadi gembala. Ya, waktu itu saya 10 hari satu absen karena saya banyak sekali tugas-tugas yang harus saya selesaikan dalam malam itu. Dan saya sendirian di rumah, saya mengerjakan di situ saya dengan laptop saya. Dan jadi jam 7 lebih 10 atau berapa itu terjadi goncang gitu ya. Saya kaget dan baru kali ini saya merasakan kegoncangan sangat besar. Ya, gak apa-apa, udah. Saya nggak pernah pakai ini.
Oke, terima kasih. Ya, jadul. Ya, saudara yang terkasih dalam Kristus, ya. Bagaimana merasakan seumur hidup? Ya, seumur hidup baru merasakan kegoncangan seperti itu pada waktu ketenangan dan di situ jadi gempa. Gitu ya. Dan saya tidak bisa membayangkan pada waktu itu sekitar 120 orang berkumpul di atas rumah dikatakan ya. 120 gitu. Saya mulai berpikir 120. Kita di sini berapa orang? Ya, mungkin 70 atau 80 maksimal seperti itu. Ini 120 dan goncang dan di situ tiupan angin gitu ya. Tapi kita tahu bedanya. Kalau kita merasakan gempa di bumi ini, itu tidak apa yang namanya gempa itu ada rasa apa? Takut, khawatir, benar tak? Saya pada waktu merasa apa? Takut gitu. Waduh, kok seperti ini? Saya jadi diem aja gitu ya. Saya ketakutan, gitu ya. Saya takut gitu ya, karena sendirian juga. Dan saya terasa sekali. Tapi bedanya dengan dipenuhi Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, yang saya perhatikan bukan roh ketakutan, tapi roh damai sejahtera, roh sukacita, roh kemenangan. Saudara yang terkait dengan Kristus, juga dalam kehidupan kita, pencurahan Roh Kudus adalah kemenangan bagi kita semuanya, dan dicurahkan dalam kehidupan kita semuanya, bukan roh ketakutan, bukan roh kekhawatiran, tapi roh sukacita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus, di sini kita bisa melihat seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penulah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Di sini yang ada saya garis bawahi, yaitu mereka yang dipenuhi Roh Kudus adalah para rasul dan wanita-wanita dikatakan sebagai orang percaya. Dan saya kasih merah yaitu hingga. Dan di sini saya kasih tulisan merah yaitu penulah. Ini nggak ngerti ini. Gak pakai bingung. Ya, next, langsung saja. Oke. Dan kita boleh merenungkan firman Tuhan. Apakah Roh Kudus bisa keluar masuk? Tidak. Dikatakan di dalam firman Tuhan di situ dalam Kisah pasal 2 ayat 1 sampai 4 dikatakan hingga, yang artinya dalam bahasa Yunaninya di situ ekatison, yang artinya dari katisu, yang artinya duduk, diam, dan tinggal. Inilah karunia yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita boleh bersuka cita, boleh merasakan kuasa Allah dalam kehidupan kita secara pribadi, dan merasakan Allah ada dalam kehidupan kita. Saudara, hal yang luar biasa. Bedanya kalau kita melihat di sini dikatakan Yohanes pasal 14 juga dikatakan firman Tuhan yaitu tinggal selama-lamanya. Dalam 1 Korintus dikatakan juga Roh Allah diam di dalam kami. Apa bedanya dengan sebelumnya? Apakah Roh Kudus itu baru ada dalam perjanjian baru? Tidak. Kalau kita melihat dalam Kejadian jelas sekali bahwa Roh Allah ikut serta menciptakan dalam dunia. Tapi ada bedanya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus sebelum perjanjian baru dan pada waktu Pentakosta. Sebelum Pentakosta, kalau kita melihat itu suatu pengalaman yaitu Saul. Dikatakan dalam 1 Samuel dikatakan yaitu Roh Allah berkuasa atasnya. Saul dikuasai Roh Allah, dikuasai Roh Kudus. Namun pada waktu itu Roh Allah bisa undur. Dikatakan 1 Samuel maka ayat 14 dikatakan Roh Tuhan telah mundur. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita, suatu anugerah, kasih karunia, hadiah yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Yesus, Allah, Kristus, Allah
Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita selama-lamanya. Dan apa yang dikatakan firman Tuhan? Kita bukan yatim piatu lagi. Dan Tuhan katakan tidak akan meninggalkan bagi hidup kita. Dia akan menolong, menuntun, memimpin setiap langkah hidup kita, yaitu dalam kesempurnaan sampai kehidupan kekal. Dan kita mengamini kita semuanya. Begitu indah sekali. Kalau kehidupan kita secara jasmani, ya, jasmani, kalau kita bersama orang tua dan orang tua kita meninggal, kita rasa kehilangan. Namun kalau kita melihat di sini, Yesus yang telah bangkit dan naik ke surga, dan Dia menurunkan kuasa Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Tidakkah suatu anugerah yang luar biasa bagi hidup kita? Ketenangan, kekuatan ada bagi hidup kita. Next. Saya katakan bahwa kehidupan umat Kristen adalah kehidupan dalam Roh Kudus. Katakan dalam hidup kita bahwa Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, dipimpin oleh Roh Kudus yang senantiasa bersatu dalam Roh Kudus, menjadi tempat kediaman Allah dalam Roh Kudus. Dan kita bukan milik kita sendiri, namun oleh kuasa Roh Kudus yang memimpin hidup kita, tinggal dalam kehidupan kita. Apa yang kita berikan untuk Dia? Apa kita terbuka atau tertutup dengan kuasa Roh Kudus itu? Lanjut. Akibat dari kepenuhan Roh Kudus, ada dua hal yang saya katakan, yaitu memiliki karakter Kristus. Suatu akibat dari kepenuhan Roh Kudus yaitu karakter Kristus. Yang kedua, yaitu kita mendapatkan suatu karunia karismatik. Ya. Jelas sekali di dalam buah roh dalam Galatia pasal 5, Tuhan memberikan di sini bukan buah-buah roh, tapi buah suatu kesatuan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan dikatakan dua, yaitu berbicara masalah karunia roh Tuhan memberikan bagi kita. Ya. Dan bukan hanya janji, dan Tuhan sudah memberikan bagi kita sebagai orang yang percaya dalam Kristus Yesus. Dan ini bukan berarti kita sendiri sudah memiliki ini semuanya. Tidak. Tapi ini adalah suatu proses yang terus-menerus untuk supaya hidup kita dipenuhi kuasa Roh Kudus. Begitu juga dengan buah dan karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Lanjut. Kita akan bersama-sama merenungkan di sini, yaitu berbicara masalah karunia roh. Tapi secara singkat, definisi mengenai karunia roh yaitu suatu kemampuan yang diberdayakan oleh Roh yang kudus dan digunakan di dalam pelayanan gerejawi. Kata-kata gerejawi di sini bisa fisik. Kumpulan gereja itu adalah suatu komunitas. Gereja itu bukan bangunannya, tapi orangnya. Kata Yunani dipakai kasmata, akar katanya yaitu charis, yang berarti suatu pemberian secara cuma-cuma yang diberikan oleh Allah. Yang menjadikan penolong bagi kita yaitu bukan karena kita layak atau berhak untuk memperolehnya. Siapa sih kita sendiri? Sebaik apa sekah hidup kita? Kenapa Allah memberikan karunia bagi kita? Semua karena anugerah. Lanjut. Dan saya pernah tegaskan di sini, karunia rohani, karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi kita adalah sebagai penata layanan, bukan kepemilikan. Ini yang kita renungkan. Bukan kepemilikan, namun penata layanan. Apa bedanya? Kalau orang merasa memiliki, dia berkuasa seenaknya. Ya, mau saya apakan terserah saya. Namun karunia yang Tuhan berikan, hadiah anugerah yang diberikan bagi kita, memang berkata yaitu kuasa. Tapi di sini kata-kata penata layanan. Apa itu penata layanan? Penata layanan itu adalah berarti
arti bertanggung jawab manusia kepada Allah dan penggunanya daripadanya. Segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepadanya, hidup, tubuh, waktu, talenta, dan kemampuan, benda-benda yang dimiliki, kesempatan, karunia Tuhan yang Tuhan berikan. Jadi tidak seenaknya atau semau gue, ya, yang akhirnya seakan-akan kita merasa dipenuhi Roh Kudus, akhirnya kita ngatur Roh Kudus itu sendiri. Ya, kalau kita banyak melihat ya di YouTube, ya, seakan-akan memang baik, bagus, dipenuhi Roh Kudus, ya, dia banyak sekali punya karunia-karunia, namun tidak sajak gitu ya orang Jawanya. Jak sama semau gue, merasa katanya diberi karunia kesembuhan atau mujizat gitu ya. Tidak aja langsung dia melakukan semuanya itu, namun segala sesuatu itu adalah anugerah hadiah, dan itu adalah karena belas kasihan Tuhan bagi hidup kita. Lanjut, tujuannya sebagai desain di sini karunia itu, pertama yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang penting. Jadi semua kita berpikir segala sesuatu yang Tuhan berikan yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Pengertian kemuliaan Tuhan yaitu memuliakan Allah, bukan untuk diri kita, untuk kemuliaan kita. Ada bagiannya nanti suatu di dalam Korintus untuk kemuliaan kita, suatu upah yang Tuhan berikan. Yang kedua yaitu untuk memperlengkapi orang percaya bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Perlu kita perhatikan di sini, yaitu memperlengkapi orang percaya bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Yesus Kristus sebagai kepala, dan kita adalah tubuhnya yang sudah dipersatukan oleh kuasa Roh Kudus, dan kita boleh sebagai perangkat Allah yang dipergunakan untuk apa? Pelayanan kita, menumbuhkan gerejanya. Dan yang ketiga yaitu mempersatukan tubuh Kristus itu menjadi satu. Saudara, nanti akan saya jelaskan lanjutnya. Saudara yang kekasih dalam Kristus, kita lihat di sini suatu keragaman, ya. Baik, saya tidak bacakan di situ 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai 10. 1 Korintus pasal 12 28 ayat 30, baik Roma 12 ayat 6 sampai 8, Efesus 4 sampai ayat 11 dikatakan itu adalah suatu keragaman dari karunia-karunia yang Tuhan berikan. Dan itu bukan baku. Ya, para teolog mengatakan bukan baku berarti ini yang terus hanya itu saja. Banyak karunia-karunia yang lain yang tidak tertulis. Contohnya masalah karunia manajemen, karunia admin, karunia memberi. Di sini juga ada kata karunia memberi juga. Saudara, kalau kita dipilih, sudah dipilih, sekarang semua dikasih. Dikatakan firman Tuhan jelas sekali, semua orang akan mendapatkan karunia Roh Kudus. Tidak terkecuali baik anak-anak, baik remaja pemuda, baik yang dewasa, maupun sampai tua-tua. Tuhan memberikan karunia bagi kita setiap orang. Apa yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7 dikatakan bahwa tiap-tiap akan memperoleh karunia yang Tuhan berikan. Berarti tidak terkecuali. Ya. Apakah saya kaya? Apakah saya miskin? Saya orang terlantar? Ataukah saya orang rumahan? Saudara, tidak ada pilih-pilih. Hanya satu, orang yang percaya pada Kristus akan dipenuhi kuasa Roh Kudus, dan karunia itu diberikan dari kesemuanya. Kita mulai berpikir, bukan mereka yang kelihatannya rohani saja. Mungkin mereka kita sendiri yang sudah tua-tua mungkin dianggap saya ini mampunya apa, saya tidak mengerti apa-apa. Tuhan memberikan karunia untuk Bapak Ibu Saudara. Andaikan kalau kita sendiri, saya katakan di sini, andaikan kita diminta untuk memilih mana yang akan kita pilih, apakah berkata-kata dengan hikmat? Oh, saya senang, tapi jarang. Berbahasa roh banyak, gitu ya.
berubah, mengadakan mujizat. Saudara, jarang sekali seorang, saya katakan segini ya, kadang-kadang kita berpikir yang spektakuler, yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa, yang mencolok, yang mencengangkan. Baik sih, baik. Tapi sebenarnya kita perhatikan, Tuhan bukan kita yang menentukan karena itu, tapi Roh Kudus itu yang menentukan karena itu bagi hidup kita. Jadi mungkin karena itu tidak kelihatan, mungkin karena itu dianggap sepele, namun itu adalah karunia Roh yang Tuhan berikan. Dan itu semua untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Disitulah kita akan merasakan berkat-berkat Allah ada dalam kehidupan kita dan menjadikan buah dan menjadikan berkat bagi sesama. Banyak orang menganggap bahwa hal pelayanan dianggap remeh, hal masalah kecil, hal memberi. Jarang orang mengatakan, Tuhan berikanlah karunia untuk memberi, Tuhan berikan karunia untuk saya memberikan, bisa memberikan nasihat. Saudara, tidak semua. Tapi bersyukurlah mereka yang menginginkan benar-benar karunia yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Bukan hal yang wah, tapi biarlah kita jadi berkat antara satu dengan yang lainnya. Lanjut. Dan ini menjadi suatu perenungan bagi kita. Apakah karunia Roh menunjukkan suatu kedewasaan kerohanian seseorang? Kadang-kadang kita berpikir, dia yang mungkin yang ini ya, yang setia, yang kelihatannya suka berkhotbah, ya sebagai seorang pemimpin, gitu ya. Itu adalah orang dewasa yang mesti diberi karunia Roh. Saya katakan, lanjut. Karunia rohani bukanlah merupakan bukti tingkat kerohanian seseorang. Saya katakan, karunia rohani bukanlah merupakan bukti tingkat kerohanian seseorang. Wah, kamu bisa apa? Karunia ini, wah, ya. Saya karunia ini, wah, luar biasa ya. Yang karunia melantai itu, waduh, ya tidak ada harganya. Saudara, semua diberikan karunia karena yang Tuhan berikan. Justru dari hal-hal yang kecil ini sangat dibutuhkan bagi kita semuanya. Saya berikan contoh di sini. Nah, ini baru masuk. Lanjut. Contohnya di dalam jemaat di Korintus. Ya. Kita akan baca sama-sama ya. Jemaat di Korintus ini dalam 1 Korintus pasal 1. 1 Korintus pasal 1 ayat 4 sampai 7. Ya. Dari Rasul Paulus suatu ucapan syukur. Ya. Apa dikatakan firman Tuhan? Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allah karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dalam segala macam pengetahuan. Saudara, Rasul Paulus mengakui bahwa jemaat Korintus ini jemaat yang kaya akan karunia. Dan dikatakan firman Tuhan, kamu ini adalah orang yang penuh kaya. Dan dikatakan firman Tuhan dalam segala macam baik perkataan, segala macam pengetahuan. Tidakkah kita bangga kalau kita punya karunia masalah pengetahuan, punya karunia masalah pintar untuk berbahasa, ya. Dan dikatakan firman Tuhan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu, dikatakan saatnya, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan kenyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Korintus ini jemaat yang dipenuhi dengan berbagai karunia dan dikatakan kaya.
Dan dikatakan firman Tuhan, sudah terpenuhi karunia-karunia yang Tuhan berikan. Berarti apa? Lengkap dengan sesuai kebutuhan dari jemaat Korintus. Namun, kalau kita lihat di jemaat Korintus ini, banyak sekali masalah-masalah yang terjadi. Saya katakan di sini, mereka jelas kaya akan karunia-karunia roh, namun mereka kerap kali bernubuat, berbahasa roh, mengadakan mukjizat, namun miskin kasih, suka bertengkar, egois, dan melakukan perbuatan tidak bermoral. Lanjut. Dan saya tuliskan di sini, di situ pasal 1, ya, di situ sudah ada yang namanya perpecahan. Selanjutnya di ayat selanjutnya di situ pasal 5, di situ mereka sudah berzina dengan istri dari ayahnya sendiri. Dikatakan Rasul Paulus, kamu ini berzina namun sombong. Dalam 1 Korintus dikatakan juga, mereka merasa punya iman. Mereka merasa bahwa mereka merasa sudah dewasa karena iman mereka. Mereka juga merasa bahwa karena dia bisa punya karunia berbahasa roh. Nah, jemaat Korintus ini membanggakan dirinya sebagai orang yang paling rohani. Jadi saya sampaikan, yaitu di situ ada terjadi perpecahan dalam jemaat. Saudara-saudara lain itu ketidakpedulian mereka terhadap saudara-saudara yang imannya lebih lemah, sikap apatis, tidak memperhatikan antara satu dengan yang lain, apa yang dinamakan suatu kebutuhan. Lanjut. Saudara, ada suatu gambaran dari jemaat Korintus. Orang yang diberi karunia roh bukan berarti mereka adalah sudah dewasa dalam rohani mereka. Tergantung bagaimana kita menanggapi. Mari kita merenungkan itu. Kita bisa minta karunia roh itu dalam kehidupan kita. Apa saja yang kita minta karunia itu. Namun perhatikan, jangan sampai kita justru masih melakukan hal-hal perzinahan, dosa, kesombongan, tidak peduli satu sama lain. Jadi perpecahan antara satu dengan lain. Dasarnya itu dari apa? Hati. Belum ada suatu perobatan. Tuhan memberikan karunia itu baik jemaat Korintus. Suatu perbandingan kalau kita melihat di sini, suatu pengalaman kesatuan dari gereja mula-mula. Kita baca dalam Kisah Para Rasul, bagaimana jemaat mula-mula. Cara hidup jemaat yang pertama, pasal yang kedua, ayat yang ke-41 selanjutnya dikatakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Inilah kuasa Roh Kudus. Kita memenangkan satu orang aja ambil-ambil ya, sulit sekali. Waktu itu 3.000, bayangkan saudara. Inilah karunia yang benar-benar karunia yang Tuhan berikan bagi jemaat mula-mula, dan benar-benar kehidupan mereka adalah suatu pertobatan. Kehidupan mereka adalah kesukarelaan, membukakan diri, dan kuasa Roh Allah itu ada dalam kehidupannya pada jemaat. Dari 12, dari 11 tambah 1. Setelah itu mereka berkumpul tambah dari 120, dan bertambah di sini dikatakan 3.000. Dan apa yang dilakukan di situ? Firman Tuhan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Bisa nggak kita lakukan? Sulit, jadi nggak mungkin.
Tapi konsepnya kita lihat, karena pada waktu itu agama Yahudi sudah sebelumnya itu sudah terbiasa kekompakan suatu komunitas untuk membagi-bagikan suatu kewajiban. Namun ini beda sekali, karena kuasa Roh Kudus, mereka digerakkan dengan kemurahan hati, membagikan, menjual asetnya untuk supaya melihat mereka yang timpang, mereka yang miskin dapat hidup. Bukan berarti di sini menjadikan suatu sama rata sama rasa, tapi maksudnya di sini yaitu kepedulian untuk bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Suatu kegerakan, bukan karena keterpaksaan dari agama Yahudi yang harus menjadikan suatu komunitas harus stop, tapi di sini kegerakan rohani mereka, yaitu karunia Roh Kudus. Dikatakan firman Tuhan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Saudara, ada 3 hal di sini saya bagikan, yaitu pertama kali berbicara masalah bertekun. Bertekun dalam pengajaran, persekutuan, memecahkan roti, dan doa. Kata-kata bertekun ini, kalau seorang bertekun berarti membutuhkan apa? Suatu rutinitas. Ya. Bertekun berarti terus-menerus, butuh kesetiaan. Itu satu. Yang kedua, yaitu kalau seorang bertekun, kenapa bertekun? Karena mereka punya suatu tujuan. Dan suatu tujuan itu pasti mempunyai suatu fokus yang akan diambil. Dan mereka bersepakat yaitu bertekun, yang artinya di sini mempunyai dedikasi, mengabdikan atau penundukan diri. Karena apa? Kuasa Roh Kudus di sini, Tuhan mengaruniakan dia suatu karunia bagaimana dia berdedikasi, mengabdikan diri, ketundukan dengan kuasa Roh Kudus. Tanpa itu sulit dilakukan. Saudara yang terkasih dalam Kristus, yang pertama, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita juga bertekun dalam Kristus, digerakkan oleh kuasa Roh Kudus untuk benar-benar punya dedikasi, mengabdikan diri, menundukkan diri dalam kehidupan kita? Dan dikatakan firman Tuhan, semua untuk kebersamaan memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, yaitu adanya suatu persekutuan atau yang dinamakan suatu fellowship. Bukan berarti persekutuan itu yang artinya yang kumpul-kumpul ibadah seperti itu. Namun ini lebih dalam lagi, dia digerakkan bersama-sama untuk kata-kata yaitu saling mengasihi, saling memberi, saling menolong, saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Kata-kata saling ini adalah suatu fellowship. Kehidupan kita suatu komunitas gereja bukan hanya suatu kumpul-kumpul. Suatu indah sekali dalam doa 10 hari. Tadi malam kita selesai, kita makan sama-sama. Itu tepat, gitu ya. Yang tepat apa? Ada waktu kita bisa berbincang-bincang, ada ngobrol satu sama lain, ada suatu relasi, suatu hubungan satu dengan yang lain. Bukan hanya setelah selesai biar tidak, tapi ada suatu keterikatan satu dengan yang lain. Yang ketiga, yaitu keseharian. Keseharian. Orang mudah sekali bicara masalah sehati, sepikir seperti itu. Kita harus tahu bahwa kita setiap orang punya suatu keunikan dan latar belakang yang berbeda-beda. Konflik pasti bisa terjadi. Perbedaan pendapat pasti. Ya, kita dari kulit hitam, dari kulit coklat, dari kulit putih. Inilah yang namanya keberagaman. Inilah yang namanya kebersamaan. Inilah yang namanya yang diinginkan Allah, dikatakan dia itu satu tubuh. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 12? Ya, saya ingin bacakan di sini 1 Korintus pasal yang ke-12
1 Korintus pasal 12 ayat saya ingat mungkin tadi ini ya, saya baca ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan siapa? Diri kita? Tidak, kepentingan bersama. Dan saya lanjutkan ayat yang 12. Di sini dikatakan firman Tuhan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu. Demikian pula Kristus. Punya kesehatian. Berarti kita perlu apa? Sehati, sepikir, mudahnya, sulit. Dan apa yang dikatakan firman Tuhan, dikatakan sehati di sini di dalam Kisah Para Rasul, bukan berarti sebenarnya apakah itu adalah usaha kita? Usaha kita atau bukan? Saya bikin sehati, Bapak, Ibu, dan saya, saudara, satu sama lain, kita sehati. Mampu nggak? Sulit. Namun oleh kasih karunia Allah, Tuhan membuat hidup kita setubuh dengan Kristus. Yang mengupayakan itu sebenarnya bukan kita hanya melakukannya, namun digerakkan oleh kuasa Roh Kudus. Kalau hanya kemampuan kita, tidaklah mungkin. Tapi oleh kuasa Roh Kudus, Tuhan sendiri yang menyatakan, karena Dia adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Satu dengan yang lain jadi satu. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu. Demikian pula Kristus. Kenapa Kristus di sini dikatakan? Kristus itu satu dengan kita. Roh itu satu bagi kita. Kalau kita masih bertengkar, masih ada perpecahan, ada masalah antara satu dengan yang lain, gitu. Perhatikan, kita itu satu, gitu. Makanya perlu kesehatian, kebersamaan. Berarti rohmu itu roh apa? Kalau saya kata saya Roh Kudus, kalau rohmu roh apa? Kalau yang saudara mengatakan kalau saya Roh Kudus, rohmu roh apa? Saudara yang terkasih dan Kristus, mari kita berpikir. Yang namanya kesehatian, kita percaya bahwa kita memang harus satu. Lanjut. Saya katakan demikian. Dipenuhi Roh Kudus bukanlah tujuan namun titik awal menjadi saksi Kristus. Kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Nah, Tuhan karuniakan bagi kita masing-masing, tidak kecuali yang di sini. Jangan berpikir saya seperti ini masa diberikan karunia. Tuhan memberikan karunia secara khusus untuk kalian. Dan ini titik awal. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, yang itu menjadi saksi Kristus. Bukan berarti saya sudah bisa bahasa roh, saya bisa mengadakan mujizat, saya bisa bernubuat, selesai sudah. Tidak. Namun kita harus jadi saksi dengan Kristus. Siapa yang kita saksikan? Keluarga kita. Saya sebenarnya dengan pada pagi hari ini sebenarnya saya tertarik sekalian. Suatu fondasi dalam rumah tangga kita, yaitu semua bisa percaya pada Kristus Yesus. Suatu fondasi yang kuat. Di manakah saudara kita? Di manakah anak kita? Tidakkah kita menangisi mereka yang harus menang dan menjadikan suatu dasar yang kokoh, yang kuat, suatu kebanggaan sebagai orang tua kalau anak-anak keluarga bisa percaya pada Kristus. Dan mereka bisa percaya bukan karena omongan kita sebenarnya. Lebih efektif karena apa? Keteladanan kita, teladan kita, teladan kita, teladan kita. Saudara yang kasih, saya katakan punya impian besar, pasti kita punya hasrat yang besar. Pasti juga kita mempunyai hasil yang besar. Namun tanpa kuasa Roh Kudus, semua sia-sia. Kita punya impian yang besar, perindukan yang besar, dan pasti kita punya hasrat yang besar, yang punya semangat yang besar. Karena kita punya mimpi, punya keinginan, kerinduan. Dan pasti kita akan mendapatkan hasil yang besar. Dan kita mungkin tidak bisa mendapatkan. Tapi tanpa kuasa Roh Kudus, sia-sia.
berfellowship, suatu persekutuan, bukanlah sekedar bersama, bisa sama datang, bisa rekreasi, bisa makan sama-sama, namun yang lebih yaitu kita bisa saling menerima. Saudara, saya baru mengerti arti penerimaan itu. Saya melayani anak-anak remaja, banyak anak remaja, pemuda, juga anak-anak, ya. Apa arti penerimaan itu? Justru saya berupaya menerima mereka yang merokok, mereka yang kondisi yang kotor atau apa, kita terima dulu. Bukan berarti saya menyetujui. Dengan penerimaan itu, mereka diwongki. Kalau kehidupan kita dalam komunitas kita sudah melihat orang ini ngisru aja, ya mungkin kita mikir orang ini merepotkan aja. Dan itu Tuhan katakan, itu lumrah, itulah keberagaman. Dan Tuhan menginginkan itu semua. Bisa kita bayangkan kalau di sini orangnya baik-baik, orangnya baik-baik, halus, lembut semua. Tuhan yang menginginkan itu. Justru dengan keberagaman kita boleh berdiri bersama di dalam Kristus untuk menerima satu dengan yang lain. Saling memperhatikan. Tadi saya singgung yang kaya bisa memperhatikan yang mungkin yang lemah gitu. Juga yang lemah jangan memiskinkan diri. Saya sampai sekarang tuh berpegang dari Pak Sudi Dharma ya. Jangan sampai sebagai orang Kristen memiskinkan diri. Yang artinya karakter kita, sifat kita bukan seperti sifat Kristus. Seakan-akan kehidupan kita hanya mengandalkan manusia, tidak mengandalkan Roh Kudus. Yakin dan percayalah, dikatakan dalam firman Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Saya pun yakin tidaklah mungkin kita itu sampai dalam firman Tuhan meminta-minta ataupun katakan itu aduh, ya baik itu katakan firman Tuhan. Burung pipit aja tidak menabur, dia akan menuai dan Tuhan berkati. Dan Tuhan memelihara dan rupa. Berkali-kali Rasul Paulus mengatakan itu adalah sampah. Dan orang Kristen yang hanya mencari berkat-berkat itu dikatakan engkau adalah orang yang paling malang gitu ya. Yang paling malang itu perlu dikasihani. Apakah mau kita perlu dikasihani terus? Tidak. Makanya bangkitlah hidup kita. Yang merasa diri merasa miskin dalam kehidupan kita. Mampukan Roh Kudus ada dalam kehidupan kita dan Tuhan mampukan. Pasti ada janji Tuhan. Pastilah Tuhan memberkati hidup kita. Yakin dan percaya itu. Dikatakan juga yaitu saling memiliki, saling memberi, saling mendukung. Dukungan spirit antara satu dan yang lain dibutuhkan. Saling menasihati, saling mengingatkan. Tapi mau nggak dinasihati? Mau nggak saling diingatkan? Ini yang sulit kadang-kadang. Kita sendiri kadang-kadang sedikit aja sudah tersinggung. Ya. Bersyukurlah kalau hal itu sampai dalam kehidupan kita. Karena itu adalah suatu proses Tuhan mengizinkan. Cirinya apa yang saya katakan? Ada damai sejahtera. Selama hidup kita dalam kuasa Roh Kudus, walaupun kita dicela, diejek, dihina, di apapun juga ada damai sejahtera. Tenang, damai itu ada berlimpah. Sakarmu, ya, sakarmu kamu mau ngapain saya? Sakarmu. Tapi kalau Roh Kudus dalam kehidupan kita, enak, nyaman. Buk yang kupasang itu enak dan nyaman. Dan itu janji Tuhan, tergantung bagi hidup kita. Saling mengembangkan dan saling melayani antara satu dan lain. Dan saya katakan dengan mengabdikan diri dan ketundukan pada Roh Kudus, letak kekuatan dan kemenangan kita. Saudara yang terkait dengan Kristus, saat ini kita berkomitmen tentang hidup kita. Bagaimana hidup saya? Kita ini bukan orang biasa-biasa.
Kita ini roh kemenangan, bukan roh ketakutan. Tuhan berikan roh kemenangan, berikan roh kemerdekaan. Percaya yakin dan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Yakin dan percayalah, Tuhan selain memberkati hidup kita dengan limpahnya. Dan dikatakan firman Tuhan, bukan untuk diri kita, namun untuk kebersamaan kita membangun gerejanya. Lanjut, saya katakan, melalui perayaan Pentakosta, gereja dibangkitkan untuk menjadi saksi Kristus. Gereja itu siapa? Saya, saudara, Bapak Ibu semuanya. Bukan berarti saya Thomas, saya tidak dibutuhkan. Kita saling membutuhkan antara satu dengan lain untuk membangkitkan gereja, membangun gereja, untuk kemajuan gereja, kedewasaan gereja, untuk bersaksi, menjangkau jiwa-jiwa. Saudara yang terkait dalam Kristus, saya ingat sekali. Sewaktu saya masih remaja, pemikiran utama di situ, Bapak Arthur mengutus saya di daerah Jawa Tengah mengikuti penginjilan. Saudara, saya baru merasakan, sudahkah kita mau jadi saksi? Sudahkah kita memang mau menginjili Tuhan? Sudahkah gereja berdoa untuk penginjilan? Sudahkah gereja benar-benar mengalokasikan, memprioritaskan untuk penginjilan? Salah satu gereja, yang gereja besar di Surabaya, dia katakan, rumah, tempat gereja yang dia punya dengan dibandingkan dengan apa yang diberikan untuk penginjilan jauh. Yang artinya fokus terutama bagaimana menjaga jiwa-jiwa. Biarlah kita pada perayaan Pentakosta ini bergerak untuk bersaksi di dalam Kristus, untuk bangun semangat, untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Dengan kasih, mari kita akan bersama-sama tundukkan kepala, saya undang untuk pemusik. Kita merenungkan bagi hidup kita. Mungkin selama ini kita hanya menyoroti diri kita. Mungkin kita menyoroti bahwa hidup kita adalah lemah. Hidup kita tidak ada karunia. Namun tahulah bahwa tiap orang diberikan karunia, semua untuk kepujian dan kemuliaan nama Dia. Mari kita boleh lihat apa yang selalu kita lakukan untuk gereja ini. Jangan berpikir gereja memberkati saya, namun bagaimana hidup kita bisa memberkati gerejanya. Roh Kudus hadir di sini. Haleluya Yesus. Mari kita sama-sama menyerahkan hidup kita pada Dia. Amin Yesus. Kuasa Allah nyata ini. Ya roh Pentakosta itu adalah firman kita dan pribadi untuk gerejanya bertumbuh berkembang. Haleluya Yesus. Jangan menangisi dirimu, tangislah gerejamu.
pada pagi hari ini. Urapi kami semuanya Tuhan, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Haleluya. Puji syukur kami naikkan kepadamu. Mohon tangan kasih Tuhan menjamah setiap kami semuanya. Terima kasih Tuhan, memberikan urapan Roh Kudus, ya Tuhan, sehingga kami boleh berkenan kepadamu. Roh Kudus ada senantiasa dalam tiap pribadi kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati kebenaran firman ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Adipati yang sudah menyampaikan kebenaran firman ini. Haleluya. Kita ada kesempatan untuk memberikan persembahan satu dan kedua sekaligus. Haleluya. Bapak mau baik. Dan sebentar kami akan pulang. Namun marilah Tuhan, turunkan belas kasih-Mu buat kami semuanya. Salurkan berkat-Mu Tuhan, berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang kami mengerti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah buat semuanya, hingga diberkati seluruh apa yang Kau kerjakan. Diberkati kami apabila kami pulang nanti sampai di rumah dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Demikian juga usaha pekerjaan, demikian juga pergaulan anak-anak. Tuhan memberkati, melindungi. Terima kasih Tuhan. Puji syukur, dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati berkat dan perlindungan Tuhan. Mari yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus